Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Sulastri, NPM 10 100 117 111. Di sini saya sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Perbedaan Kejadian Diare antara siswa kelas 6 SD yang memotong kuku dan tidak memotong kuku di SDN 1 Cikemulan, Kabupaten Garut tahun 2020. Untuk latar belakang penelitian, di mana kejadian diare di dunia ini menyebabkan 525.000 anak meninggal setiap tahunnya. Kejadian diare di Indonesia, insiden diare pada semua umur, yaitu sebanyak 270 per 1.000 penduduk. Cakupan pelayanan penderita diare pada tahun 2007 sampai dengan 2017 di Jawa Barat didapatkan cakupan tertingginya itu sebesar 113,91%. Data jumlah kejadian diare yang didapatkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut pada tahun 2017 sebanyak 96.111 kasus. Untuk jumlah kasus diare di Kecamatan Kadungora, yaitu sebesar 4.551. Setelah ditinjau, sanitasi lingkungan di Desa Cikemulan adalah 78% yang menandakan sudah cukup baik. Sedangkan untuk penerapan perilaku hidup bersih dan sehat adalah 37% yang menandakan masih kurang baik. Data lain menunjukkan bahwa kebiasaan memotong kuku pada siswa di SDN 1 Cikemulan masih rendah, yaitu 30%, serta terdapat setidaknya 9 kejadian diare setiap bulannya. Perilaku manusia yang tidak sehat atau memiliki perilaku hidup bersih dan sehat yang buruk dapat menjadi penyebab diare. Infectious Disease Society of America telah mempublikasikan studinya mengenai dampak buruk jika memiliki kuku yang panjang. Kuku yang memiliki panjang lebih dari 3 mm dari ujung jari bisa menjadi tempat berlindungnya jamur dan bakteri berbahaya. Berdasar atas uraian latar belakang penelitian yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbedaan kejadian diare antara siswa kelas 6 SD yang memotong kuku dan tidak memotong kuku di SDN 1 Cikemulan, Kabupaten Garut tahun 2020. Untuk metode penelitian, pada penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan desain cross-sectional dengan besaran sampel menggunakan teknik total sampling. Dengan subjek penelitian terdiri dari 50 siswa kelas 6 di SDN 1 Cikemulan tahun ajaran 2020-2021 yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu seluruh siswa kelas 6 SDN 1 Cikemulan, Kabupaten Garut tahun ajaran 2020-2021 yang mencuci tangan pakai sabun serta siswa yang memiliki handphone Android. Untuk bahan penelitian yaitu merupakan data primer yang diambil menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji statistik chi-square karena dua variabel dengan jenis kategorik. Namun karena tidak dipenuhi syarat uji chi-square, maka digunakan uji Fisher eksak. Penelitian ini dilakukan selama periode Oktober hingga November 2020. Untuk hasil penelitian, yang pertama, karakteristik subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin dan usia. Untuk usia dapat dilihat mayoritasnya itu berusia 12 tahun, yaitu sebanyak 30 responden yang berusia 12 tahun dari seluruh jumlah responden 50. Sedangkan untuk jenis kelamin, mayoritas berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 28 responden. Untuk perbandingan kejadian diare antara siswa kelas 6 yang memotong kuku dan tidak memotong kuku dapat dilihat dari tabel. Dari total 38 responden yang memiliki kebiasaan memotong kuku baik, 33 diantaranya tidak mengalami kejadian diare dan 5 diantaranya mengalami kejadian diare. Dan dari total 12 responden yang memiliki kebiasaan memotong kuku buruk, 4 diantaranya tidak mengalami kejadian diare, sedangkan 8 diantaranya mengalami kejadian diare. Maka didapatkan nilai P yaitu 0,000. Karena tidak dipenuhi syarat uji chi-square, maka digunakan uji Fisher eksak. Hasil uji Fisher eksak menunjukkan nilai probabilitas atau p-value sebesar 0,000. Dari uji tersebut, didapatkan nilai P kurang dari 0,05. Maka artinya terdapat perbedaan signifikan kejadian diare antara siswa kelas 6 SD yang memotong kuku dan yang tidak memotong kuku di SDN 1 Cikemulan, Kabupaten Garut tahun 2020.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriani Nurdin yang menyatakan terdapat perbedaan signifikan kejadian diare antara responden yang memotong kuku dengan baik dengan responden yang memotong kuku kurang baik. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto, yang menyatakan distribusi hubungan perilaku dengan kejadian diare bisa dilihat bahwa pada responden dengan kebiasaan potong kuku yang kurang baik sebanyak 20 responden yang mengalami kejadian diare, sedangkan sebanyak 45 siswa yang tidak mengalami kejadian diare. Lalu menurut Abioga, dampak utama bila kuku panjang dan tidak bersih akan banyak bibit penyakit yang dapat menyebabkan penyakit diare dan juga cacingan. Untuk simpulan pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan kejadian diare antara siswa kelas 6 SD yang memotong kuku dan yang tidak memotong kuku di SDN 1 Cikemulan, Kabupaten Garut tahun 2020. Alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.